Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah telah memberikan kita rahmat. Kita berada di tempat ini di Masjid Asy-Syifa, yang tentunya saat ini juga kita mengetahui bahwa kita ada di rumah sakit ULIN. Banyak teman-teman kita, pasien-pasien kita yang terbaring lemah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada semuanya. Dan pula kepada jamaah dari Masjid Asy-Syifa, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat melakukan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Semoga di tempat yang berbahagia ini, masih di alam dunia ini, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dan ini akan menjadi sebab pula di akhirat apabila kita tidak ada, orang-orang soleh itu teman-teman kita yang akan mencari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini pertama perkenalkan, ulun Dr. Ilmi akan membawakan kultum. Minta izin kepada guru ulun Dr. Isa, ada Ustadz Lutfi, ada Ustadz Sauri. Nah, kultumnya dok kuliah tumat aja, karena kita tahu kita ada kesibukan tentunya, dimana yang akan dibawakan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagaimanapun keadaannya, mau baik, bahkan yang kita tidak kehendaki adalah saat-saat kita merasa bahwa kita dapat dosa yang banyak, melakukan dosa yang banyak. Tentunya kita selalu mengharapkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di mana hidayah itu akan turun dalam bentuk rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang akan menggugurkan dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dari kasih sayang Allah itu harus kita ketahui bahwasanya puncak dari kasih sayang Allah itu adalah bukan diberikan harta yang banyak, bukan diberikan kedudukan atau pangkat yang tinggi, dan bukan hanya diberikan ilmu pengetahuan yang banyak. Tapi puncak dari rasa kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan. Allah menciptakan banyak makhluk, di mana makhluk yang diciptakan seperti malaikat. Malaikat diciptakan taat kepada Allah, tidak melakukan dosa, dan ini yang benar. Diciptakan pula iblis dan syaitan, di mana dia merasa salah dan memang salah. Tapi manusia itu ada di tengah-tengah, bisa benar, bisa salah. Nah, tentunya bila sudah kita merasakan ada rasa salah, di mana ketika hamba dari Allah itu merasa berlumuran dosa, ya, berlumuran dosa jauh dari kasih sayang dan rahmat Allah, kita memiliki petunjuk, di mana petunjuknya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang ada di sini disebutkan pada surah Az-Zumar ayat 53, di mana dikatakan bahwa Kul ya ibadi yallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Lalu dikatakan lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Disampaikan dari ayat Az-Zumar ayat 53 tadi bahwasanya dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau bahasa baharinya itu sampaikanlah, habarkanlah. Mungkin bahasa sekarang tuh viralkan, ya, minta dipiralkan bahwasanya Allah mengatakan, wahai hambaku yang melampaui batas. Nah, tentunya di sini hambaku tidak muda, tidak tua, besar, tinggi, laki-laki, perempuan, yang dikatakan sebagai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah.
Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya dari ayat surah Az-Zumar ayat 53 tadi ada lanjutannya di Az-Zumar ayat 54. Bahwasanya dikatakan, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi sebelum turun azab itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosanya, merasa berlumuran dosa, melampaui batas pun jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Nah, dan untungnya kita berada di masjid itu, orang-orang yang memuliakan masjid, sebelum kita masuk ke dalam masjid kita membaca doa. Ya, doa yang kita baca, Allahumma fatahli abwaba rahmatik. Nah, yang artinya ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Nah, ada hikayat dan juga dikatakan dari ulama, tempat yang paling baik untuk kita mendapatkan rahmat Allah itu adalah masjid. Di mana masjid itu, ini sebagai refleksi dari diri kita, bahwasanya pada saat kita masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid itu ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kita masuk ke dalam masjid, kita memohon kepada Allah mendapatkan rahmat, dan keluar dari masjid itu kita mendapatkan ampunan. Ya, kadang Pak kita merasa bahwa masuk masjid itu tenang Pak lah, tenang, teguring soalnya Pak. Nah, karena saking tenangnya dan bagaimana rahmat Allah itu turun kepada kita. Itu tadi kalau diibaratkan tuh teorinya lah Pak lah. Jadi teorinya dari Al-Quran yang telah diturunkan. Nah, dulu zaman Nabi ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berzinah dengan seorang perempuan." Nabi diam. Lalu masih datang lagi, "Aku berzinahnya bukan hanya berpegangan tangan sampai cium, sampai melakukan hal-hal yang tidak baik." Nabi masih diam. Nah, lalu turunlah tadi ayat Az-Zumar ayat 53 tadi, dan Nabi mengatakan bahwasanya, "Wahai hamba Allah yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu besar." Dan kita artikan bahwa rahmat Allah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ampunan itu turun, tentunya yang ingin kita dapatkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bila sudah dapat ridho, yang diinginkan apa Pak? Adalah surga. Nah, bukan dikatakan yang masuk surga itu banyak pahala saja, bukan dikatakan yang sedikit dosanya, namun yang dikatakan adalah mendapat ridho Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan mendapat ridhonya, jadilah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tentunya hal-hal tersebut menjadi refleksi diri kita bahwasanya kasih sayang Allah itu kepada kita sangatlah luas. Ya, mungkin kita saat ini bisa melihat di rumah sakit ya Pak ya, banyak yang terbaring lemah, banyak yang dalam keadaan yang kurang baik. Tentunya beberapa kita sering mendengar sampai di ajalnya. Namun rahmat Allah, ampunan Allah itu masih sangat terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Itu yang harus kita ingat. Nah, mungkin dari Urun karena janjinya tadi kuliah tumat. Nah, kuliah setumat itu yang bisa kita refleksikan, kesalahan itu datangnya dari ulun dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menjadikan ilmu bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Mari kita doakan semoga orang-orang yang di rumah sakit ini selalu dapat berkah, yang sakit disehatkan, dan yang sehat dapat menjadi manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.